走唔甩噶啦，想走啊，跳落啊！我嚟吩咐你啊，你唔好上嚟啊！過去啦，走啦！Sain UU, tak sain UU, yang artinya halo Rebahaners dimanapun kalian berada, bagaimana kabarnya? Gimana? Sudah tersenyumkah hari ini? Kembali lagi bersama saya John, sebuah film tentang tema yang sangat ini banyak sekali digandrungi oleh anak-anak muda yang dikira bisa kaya dengan cepat ternyata malah hidup semakin melarat, berjudul God of Gambler tahun 1989, dibintangi oleh duo kakak angkat saya yakni Chow Yun Fat dan Andy Lau. Pasti sudah tahu tentang film apa ini. Jadi langsung saja pasang handsfree, simetris, dan prosesor bahan, kencangkan celana dalam, selamat menonton dan cekicrot. Cekicrot. Diawali dengan memperlihatkan sebuah kasino yang di situ ada seorang pemain yang secara terus-menerus menang tanpa kalah sedikit pun, di mana sang manajer kasino melihat cincin yang terus dimainkannya. Sang manajer pun akhirnya tidak akan pernah kalah dalam permainan apapun, tidak memiliki foto identitas yang jelas, tapi namanya sangat terkenal dan disegani oleh para pemain dunia perjudian. Dialah sang dewa judi Ko Chun. Saat ini Ko Chun tengah ditantang oleh seorang pemain dari Jepang yang ingin menguji seberapa hebat kemampuannya, di mana permainan pertama adalah Mahjong yang saya pribadi tidak terlalu paham bagaimana sistem permainannya, yang pada intinya Ko Chun bisa dengan sangat lihai memenangkan permainan pertama tersebut. Permainan kedua adalah permainan dadu, di mana si pria Jepang ini bertukar posisi dengan anak buahnya yang memang seorang pemain dadu profesional, yang jika dilihat dari tato dan gerakan tangannya, jelas dia bukanlah pemain dadu yang ecek-ecek. Saat itulah kita akan melihat betapa tajamnya insting seorang God of Gambler, di mana julukan yang disandangkan padanya jelas bukan sekedar isapan jempol belaka, karena telinganya jelas lebih peka dari orang normal, yang membuat Ko Chun sudah bisa menebak hasil dari kocokan wanita tersebut. Sasuga Bakushi no Kami. Kotai 6. Tantangan tersebut ternyata bukan tanpa alasan, di mana pria Jepang ini faktanya ada maksud tersembunyi, yakni meminta bantuan kepada Ko Chun untuk mengalahkan seorang gambler asal Singapura yang telah membuat ayah si pria Jepang ini bangkrut dan tewas karena bunuh diri. Karena Ko Chun adalah tipikal orang yang tidak tegaan, apalagi si pria Jepang ini sempat akan bunuh diri juga. Akhirnya Ko Chun mau membantunya, dan sebagai hadiah si pria Jepang pun memberikan bodyguard terbaiknya, yakni seorang pria Vietnam bernama Lu Wung. Kita panggil saja Dragon. Ini orangnya, di mana Dragon yang memiliki basic di militer pun ditugaskan untuk menjaga dan melindungi Ko Chun sampai tiba waktunya pertandingan. Sementara itu kita akan dibawa ke tempat lain, lebih tepatnya sebuah tempat judi kecil-kecilan yang di situ ada seorang gambler amatir bernama Michael Chan, di mana Michael sering sekali kalah dan sudah tahu kalah, tetapi tetap saja selalu datang ke situ. Sore harinya Michael pun terlihat sedang bersama pacarnya yang bernama Jane. Ini parasnya, di mana saat mereka sedang berjalan di jalan kecil, muncullah seorang pria India yang membawa 2 ekor anjing galak yang membuat Jane ketakutan dan sudah tahu salah tetapi enggan untuk meminta maaf. Alhasil, Michael bersama sahabatnya pun berencana untuk mengerjai si pria India dengan membuat sebuah jebakan supaya dia terjatuh dan terguling, di mana pagarnya sengaja ditaruh kaleng agar saat dia jatuh mereka bisa mengetahuinya. Kembali, tak disangka insiden tersebut ternyata membuat Ko Chun mengalami amnesia dan juga memiliki kepribadian seperti seorang anak kecil, di mana kondisi tersebut justru dimanfaatkan oleh Michael dengan mengajak Ko Chun ke tempat judi yang walaupun Jensur melarangnya, Michael tetap membawanya karena Ko Chun masih memiliki uang simpanan terakhir yang dibawanya. Pada si bos pemilik tempat ini, Michael mengaku bahwa dia membawa sepupunya dari luar negeri yang cukup kaya raya, sehingga tanpa ragu si bos pun bersedia menerima tantangan Michael untuk bermain kartu dengan Ko Chun. Satu hal yang menarik dan tidak hilang dari Ko Chun adalah dia hobi memakan coklat, lebih tepatnya coklat yang dibungkus dengan plastik keemasan, yang walaupun sekarang dia sedang hilang ingatan, Ko Chun tetap hobi memakan coklat favoritnya.
Kemenangan itu pun membuat Michael dan kawan-kawan menjadi penasaran tentang siapa sebenarnya si Ko-chun ini, karena hampir mirip seperti karakter Domino di film Deadpool. Jika kalian tahu, Domino adalah salah satu karakter di film Marvel yang merupakan super villain satu-satunya yang bisa memanipulasi keberuntungan sehingga setiap apapun yang dia lakukan pasti beruntung. Keputusan yang dia ambil pasti selalu benar. Ujian esai pasti dia selalu dapat nilai 100. Nah, dalam uji coba ini Ko-chun terbukti mampu merubah kartu yang ada di tangannya, entah bagaimana caranya. Tetapi ketika Michael sengaja menyembunyikan 2 kartu, yakni 3 scope dan 3 diamond, secara mengejutkan merubah kartu yang ada pada tangan temannya menjadi King Diamond. Luar biasa, Burhan. Esoknya, Jen pun datang ke tempat Paman Sing untuk meminta Michael dilepaskan, di mana Jen mengatakan bahwa dia sudah membawa seseorang yang akan menjadi jaminan untuk Michael, yaitu sang God of Gambler, Ko-chun. Oh yeah. Paman Sing pun meminta Ko-chun untuk menunjukkan kemampuannya, yang mana pada awalnya Ko-chun mengalami kesulitan hanya untuk memainkan setumpuk kartu. Tetapi ketika coklat favoritnya sudah masuk ke mulut, jangankan memainkan kartu, memainkan sebilah pisau saja dia bisa sangat lihai sampai-sampai membuat Paman Sing ketakutan. Yang akan mengungkap kejahatannya pun sekarang sudah tidak ada, yang alhasil membuat Yuli harus mati secara sia-sia. Dan betapa edannya si Samsul ketika dia memutuskan untuk bekerja sama dengan si Nam, di mana Samsul meminta Nam untuk mengerahkan sumber daya dari pasukannya untuk mencari dan membunuh si Ko-chun, sehingga hartanya akan dibagi 2, 50-50 antara Nam dan si Samsul. Kembali ke Michael dan Ko-chun yang didatangi oleh Dragon. Awalnya mereka menganggap jika Dragon adalah orang yang jahat yang ingin membunuh Ko-chun. Tetapi ketika muncul para penjahat utusan si Nam, disitulah Dragon membuktikan bahwa dirinya adalah seorang bodyguard yang setia terhadap bosnya. Baku tembak dan kejar-kejaran pun terjadi yang membuat mereka semua berpencar, di mana Ko-chun yang ketakutan mendengar suara berisik tembakan pun memilih untuk bersembunyi dan menjauhkan diri dari konflik, yang justru mempertemukan dia dengan si Samsul yang sadar jika Ko-chun sudah hilang ingatan, sehingga Samsul memutuskan untuk membunuhnya saat itu juga. Tapi tiba-tiba ya, Michael berhasil membuat Samsul tak sadarkan diri. Ketika Ko-chun setelah membantai habis semua penjahat, Ko-chun yang kembali ke anak kecil pun seketika terkejut dan segera lari dari sana, di mana dia tak sengaja tijalikeh yang membuat kepalanya terbentur, dilanjutkan dengan ditabrak mobil yang membuat kepalanya tidak gor kaca, hingga akhirnya dia tak sadarkan diri dan dibawa ke rumah sakit. Akibat insiden tersebut, Ko-chun akhirnya bisa mengingat kembali siapa dirinya yang sebenarnya, di mana saat siuman di situ sudah ada si Samsul yang mengatakan bahwa kat bunuh diri dengan loncat dari kamar atas, yang padahal kita semua tahu bahwa benguk si Samsul ini telah ngawadul dan telah menjadi seorang pengkhianat yang tidak tahu diuntung. Ingat dengan apa yang terjadi kemarin, bahkan si Michael justru dibawa para petugas dan dianggap sebagai orang yang halu. Setelah pulih, Ko-chun pun pulang ke rumahnya dengan perasaan sedih yang biasanya selalu ada Yuli yang menemani. Kini si Jasonnya pun harus sendirian dan kedinginan tanpa ada kehangatan yang selalu diberikan oleh Yuli sebelumnya. Samsul sendiri senang bersama Nam untuk menjalankan rencana baru mereka. Anda ingat dengan si pria Jepang yang meminta Ko-chun untuk bertarung dengan seorang gambler dari Singapura? Ya, ternyata Nam mengenal dekat gambler tersebut. Beliau bernama Chan Kam-sing. Kita panggil saja Kam-sing. Duel Ko-chun dan Kam-sing ternyata sudah tersebar kemana-mana, di mana para judi maniak melakukan taruhan pada pertarungan akbar tersebut, yang pastinya akan menghasilkan lebih banyak cuan. Nah, barulah setelah Kam-sing berhasil menang dalam duel itu, Nam akan membunuhnya, sehingga keuntungan mereka akan jadi double. Taruhan menang, harta Ko-chun pun juga akan dikuasai. Dan bagian uang dari kemenangan tersebut, Ko-chun pun menolaknya dan hanya ingin dibelikan satu coklat favoritnya, dan juga ingin agar Dragon menjadi bodyguard sekaligus orang kepercayaannya yang baru. Saat itu jugalah Michael memanggil Ko-chun, namun dengan kembalinya ingatan dia dan kehidupannya sebagai seorang God of Gambler, mustahil bagi dia untuk bisa mengingat Michael yang bukan siapa-siapa, sehingga ya sudahlah, mungkin ini nasibnya.
Michael pun kembali ke kehidupannya seperti biasa, yakni seorang pengangguran yang suka main judi, yang untuk rokok satu batang saja dia tidak punya, apalagi untuk modal bermain judi. Dan tiba-tiba muncullah Ko-chun bersama nenek Michael yang sudah dibelikan kalung emas 50 gram, di mana Ko-chun selama ini pura-pura tidak mengingatnya sampai rencana balas dendamnya selesai. Dan mulai sekarang, Michael dijadikan murid sekaligus partner yang memiliki potensi untuk bisa melanjutkan gelarnya sebagai dewa judi selanjutnya. 来世未假事。 應你啦。 Tamat, ending yang cukup menjackpotkan. Pesan yang bisa kita ambil dari film ini sudah sangat jelas dan sudah sangat sering disampaikan oleh Bang Haji Roma Irama, yaitu jangan main judi, titik. Kalau tidak punya modal, cuau, cuau, cuau. Saya John, mewakili direksi yang bertugas, mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya. Adios, bulu betis David Beckham.